سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah sahabat pada bab ketiga, yaitu kezuhudan dan kesederhanaan para sahabat radhiyallahu anhum di tema yang nomor ke-9. Kisah derasnya kefakiran yang menerima orang-orang yang mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat datang menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu." Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pikirkanlah dahulu ucapanmu itu." Orang itu berkata lagi, "Aku mencintaimu ya Rasulullah." Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab lagi, "Pikirkan dulu sebelum kamu berkata demikian." Setelah 3 kali orang itu berkata demikian, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baiklah, jika ucapan benar, maka bersiap-siaplah menghadapi kefakiran yang akan menimpamu, karena orang-orang yang benar-benar mencintaiku akan cepat ditimpa kefakiran seperti derasnya air yang meluncur dari atas gunung ke lembah." Faidah inilah yang menyebabkan sebagian besar sahabat radhiyallahu anhum berada dalam kemiskinan dan kefakiran. Para pembesar muhaddisin, ahli tasawuf dan fuqaha keadaannya juga tidak jauh berbeda. Penjelasan ini adalah kaidah umum karena ada juga para nabi alaihi wassalam, tokoh-tokoh para sahabat radhiyallahu anhum, tokoh-tokoh ulama dan aulia rahmatullahi alaihim yang dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan kedalaman kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tema yang ke-10, kisah kelaparan pasukan Al-Ambar. Pada bulan Rajab tahun ke-8 Hijriah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan Muslim sebanyak 300 sahabat radhiyallahu anhum ke sebuah tempat di tepi pantai yang dipimpin Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membekali mereka semua dengan sekarung kurma. Mereka menetap di sana selama 15 hari, sedangkan persediaan makanan mereka telah habis. Sayyidina Qais radhiyallahu anhu, salah seorang anggota pasukan, membeli unta dari anggota pasukan lainnya dengan perjanjian akan dibayar di Madinah nanti. Unta itu pun disembeli. Akhirnya mereka menyembeli 3 ekor unta setiap hari. Pada hari ketiga, pimpinan pasukan Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berpikir, jika penyembelihan itu diteruskan, tentu mereka akan kehabisan kendaraan dan sulit untuk pulang. Oleh sebab itu, ia menghentikan penyembelihan unta tersebut. Lalu ia menyuruh mengumpulkan semua kurma yang masih tersisa dari seluruh pasukan untuk dijadikan satu dalam sebuah kantong. Setiap hari sebutir kurma dibagikan kepada setiap orang. Mereka hanya mengulumnya sambil minum air, dan inilah makanan mereka hingga malam hari. Mengatakannya memang mudah, tetapi dalam pertemuan yang sangat memerlukan tenaga dan kekuatan, maka sebutir kurma setiap hari adalah sangat sulit untuk dibayangkan. Ketika Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu menceritakan hal ini, seorang muridnya bertanya, "Sebutir kurma, apa faedahnya?" Sahutnya, "Faedahnya akan diketahui tatkala tidak ada kurma lagi. Setelah itu tidak ada yang tersisa selain kelaparan." Mereka terpaksa memetik dedaunan kering yang dicampur dengan air, lalu mereka makan. Dalam keadaan terpaksa, semua dapat dilakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti setiap kesusahan dengan kemudahan. Sesudah mengalami kesusahan dan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim untuk mereka seekor ikan yang besar dari samudra yang terkenal dengan sebuah ikan ambar. Demikian besar ikan itu sehingga meskipun telah dimakan selama 18 hari tidak juga habis. Bahkan mereka dapat membawa dagingnya saat kembali ke Madinah. Ketika peristiwa ini diceritakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Ikan itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk kalian." Faidah, penderitaan dan kesusahan di dunia pasti terjadi, terutama pada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
kita. Baginda Nabi SAW bersabda, penderitaan yang terberat diberikan kepada para nabi alaihimussalam, kemudian kepada orang-orang yang mulia sesuai dengan derajatnya. Ujian akan diberikan kepada seseorang sesuai dengan derajat agamanya. Setiap selesai mengalami suatu kesusahan, dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringinya dengan kemudahan. Hendaklah kita senantiasa berpikir betapa orang-orang terdahulu sangat bersusah payah. Semua itu semata-mata demi agama. Mereka rela menderita kelaparan, memakan daunan, dan menumpahkan darah untuk menyebarkan agama. Sementara ini kita menjaganya saja tidak mampu. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan dua tema, yaitu kisah derasnya kefakiran yang menimpa orang-orang yang mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kisah kelaparan pasukan Al-Ambar. Mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmah dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث